La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang ini yang tanpa teragendakan dalam agenda kami bisa bersilaturahim di tempat ini untuk bisa sama-sama saling belajar. Semoga keberkahan Jumat hari ini terlimpahkan kepada kita semua juga menjadi berkah sehingga siang ini nanti menjadi manfaat untuk kita bersama. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita termasuk umatnya yang dapat syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saya 2 minggu ini kayaknya memang nasibnya prank-prankan. Masya Allah, demi Allah, ketika saya tadi tanya, lu Berman ada acara ya? Nanti acaranya ibu, sok saya. Karena bu kepala sekolah itu WA saya bahasanya survei. Tidak ada kata yang namanya kami kok harus menyampaikan kepada penjenengan. Karena biasanya skema di kami, kita survei, kemudian kita ada pemasangan dulu, baru di situ ada sosialisasi bahasanya, biar ada gambaran setidaknya begitu, ada gambaran yang utuh. Ini dibalik nyun sewu sedaya lempat ini satu, saya ini salah kostum. Mungkin dianggap benar saya itu sok ini, karena saya menganggap bahasa menjadi sepatnya kurang pede hanya gara-gara penampilan. Kemudian yang kedua, kalau soal materi insya Allah sama-sama ini mau kami sharingkan adalah menjadi kebiasaan kami gitu. Nah, kami harapannya nanti menurut saya kepala sekolah dan seluruh unsur yang ada di daerah ini benar-benar menjadi satu langkah awal kita untuk amal jamiah ketika bicara ayat-ayat kaumnya. Dan harapannya terakhir apa di sini nanti mandiri air, karena kita punya potensi yang luar biasa. Hujan di Jawa ini 2,4 kalau nggak salah rata-rata tahunnya. Jadi bapaknya tiba ke kisah kelak begini. Tapi kan Allah itu betapa luar biasanya dan aku turunkan sesuai kadarnya. Kebutuhannya saiki piro, kami saiki piro. Nah ini loh. Niki memang kudu nganggo hati sing penting ibu. Jadi nek perkara undangan dan sebagainya sing marak kewet nang tinggal sini. Kan sing ngajak kula atur pertama kali adalah kecerdasan intelektual. Jadi itu cerdas tekan ngono. Gitu loh. Karena nanti kecerdasan ini diukur tentu dengan banyak faktor, tentu dengan data. Terus bentuk bela negara kejadian yang tidak ini. Nggak cerita, mikul soal Israel dan lainnya. Tapi Anda apakah sudah membela tanah air Anda? Karena di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 kekayaan alam dan seterusnya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau itu belum terjadi, ya kita aja sendiri. Kalau memang negara belum sanggup mengawal, kan nikulah mestinya disitulah hadirnya penjenengan ini sebagai pendidik itu mestinya di situ. Tidak usah yang ada yang sudah biar berjalan, tapi bagaimana kita mencerdaskan anak-anak kita. Kesadaran menginjeksi kembali masih rendah. Pak Miki wau malah mulai preso belas leboke. Nah ini kok rendah rendah janzong ini. Nah itu harus kita pikirkan ulang. Kemudian apa? Masih berpikir menteri air kotor menjadi air bersih. Terus betul. Mau kadang dong ya itu karena nggak percaya dengan sumur mereka, terus. Padahal yomin katanya loh dulu. Nah nek siswane si korban katanya apa lah, nek gurune si korban katanya piye gitu misalnya. Aduh, angel ini. Kemudian belum berpikir untuk mengoptimalkan pengelolaan air hujan sebagai solusi air bersih. Ada tugas ini. Ini ada berapa yang hadir hari ini? Ini selain kepala sekolah, ada kepala sekolah untuk 12 lawan. Nanti ada tugas untuk menjadi contoh bagi siswa. Kalau ada hujan, nanti tolong ditampung. Nanti akan saya sampaikan SOP atau standar operasional prosedur sederhana. Kemudian nanti bawa ke sekolah, kita cek bersama data dari guru. Baru nanti ditularkan ke anak-anak biar jadi big data tadi.
kemudian masih berpikir air hujan itu kotor, asam dan sakit, membuat sakit itu tadi sing loro pikiran jenengan. Serius nih. Lu enggak serius ini. Yang sakit itu pikiran kita. Coba jenengan presali. Apakah anak-anak yang hujan-hujanan itu sedih? Lah kok sing sedih wong tuane mergo putrane lendan-lendan lek dolanan seneng gratis iku ora aneh to niku. Ah berarti sing sakit niku sing sepuh, malah pilih cekeli HP. Sing berbayar, ana ora sing ngomong ya hadir saat ini malah banyak ini penting ya. Next lanjut dari proses ini kira-kira toyo Jawa niku apa yang pembuatan dari lihat proses uap air kemudian menjadi awan, awan turun hujan, kira-kira apa yang buatan makanya pas tonyon sewu Al-Furqan 48 Pak Yai dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit. Nah kok jenengan sing yakini banyu legeti yo jenengan nentang karo bermani Gusti Allah. Oh jelas disampaikan dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit. Atau jenengan ngomongnya banyu tadi legeti tom dinalari. Dari proses ini saja dengan pengalaman kita yang sederhana jelas ini membuktikan air hujan itu bersih. Ra mungkin sing jenenge penguapan kodho melu munggah nek ora mungkin to. Kucing kira-kira melu munggah ora? Lho leres kemudian dia turun, yang membuat kotor itu hanya media yang dilewati dan wadahnya misalnya medianya atap ya sing ning atape tok sama wadahnya mungkin embere bakir diresiki cuma itu saja. Coba saat ini dipenggalih kalau air tanah apa saja kira-kira regetane ning kono lendi apa wae zat kimia satokan kira-kira niku lendi buaya darat apa mboten? Lah ngoten jenengan niku pede lho. Ngayal meneh ngono datanya. Data ini tadi menunjukkan berarti yang terlarut di sini itu kan besar macam-macam. Kalau ini menjadi kecil karena ini ditreatment ulang. Berarti kan butuh biaya tenaga, makanya niki dikuni yo ketularan. Ndak niki untuk saya. Enggak tahu saya enggak pernah di Barule. Iku garis wonten niku bisa enggak berapa harganya? 2000. Berarti rak itu saya to niku. Enggak boleh. Enggak boleh cepet banget enggak boleh. Sakniki jenengan per hari ini laku berapa botol? Dulu ini saya serius. Ben jenengan itu seorang ditakoki rombongan bisa niku. Karena kita enggak tahu bahwa yang kita ambil ini ada sebagian hak aku lain. Yang saya ini sedino paling piro? 10. Saat sebelum ada sebulan ini 146 dus. Nek tahunnya ini 200 mili 200 kali 100 berarti 2000 berapa? Oh enggak, per kartonnya berapa? Intinya kata niki Pak, mungkin nek wonten Jawa jenengan dari ngepengkel yang baleke banyutan yang jero lemas nang jiko niki. Iya. Enggak saya belum. Jenengan tentunya niki tamu napa penduduk asli? Jenengan pengen tamu yang baik enggak? Jenengan bisa dicas generasi besok iki karena dirampung ambek mbahku biyen. Makanya sekarang saya enggak pengen jenengan seperti itu. Ini serius ini. Saya enggak apa-apa silahkan tapi balekno. Mulai baleknya ini harus dengan kesadaran penuh. Ngoten lho. Karena kita itu tamu sak orangane dadi tamu sing ora jengkelke. Kalau membandingkan dengan yang lain, misalnya apa? Misalkan kan kita berjualan, ini punya uang kan dari untuk infak, sodako. Lah niku lah jenengan kan mendete toyo. Infak sodako larinya ke air enggak? Beda Pak konteksnya. Iya, tapi konteksnya beda. Mengembalikan harus berupa air juga. Berarti kalau misalkan kita ambil misal, ya. Soalnya menarik ini Mbak. Kalau misalkan itu kan ibu bilang misalkan kita ngambil dari apa namanya air dari yang intinya untuk generasi penerus kita ya maksudnya kalau misalkan kehilangan nanti kan merupakan tanggung jawab kita tapi itu kan hasil alam dan yang ada di dalam itu dikuasai oleh negara tapi untuk kepentingan rakyat berarti yang bertanggung jawab itu bukan kita sebagai pedagang tapi pemerintahan itu berarti yang paling intinya
penerapannya diberikan kepada misalnya pengusaha. Kita kan sebagai masyarakat itu untuk kesejahteraan masyarakat, berarti kan kita masyarakat, kita nggak berdosa. Cuma yang paling berat itu pemerintah, cuma mungkin kita istilahnya harus menjaganya. Oke, Pak Yai. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ro'yatihi nopatini Pak Yai. Setiap kami adalah pemimpin, jadi ada saya. Karena yang kita bicarakan bukan konteks ketatanegaraan, tapi konteks bagaimana kita sebagai tamu di bumi dan sebagai pribadi, bahwa kita punya tugas untuk kulukum ro'in. Bahwa setiap kita itu pemimpin. Pemimpin bukan berarti terus kita jadi kepala sekolah, jadi bupati dan sebagainya. Tapi konteks mental. Enggak, begini, kita harus punya tanggung jawab moral. Karena kita ini sebagai khalifatul fil ars, yang salah satunya adalah kita diberi sebagai makhluk Allah yang paling sempurna ini, yang diberi akal pikir ini harapannya mampu menjaga keseimbangan semesta. Lah nek retine ning doji kok ora balekke, nek romo ora apa-apa banjur mireng Pak iki, Pak. Iya, maksudnya kalau begitu saya paham, cuma kan misalkan seandainya kan kita sebagai rakyat kan tahu, misalkan itu kan ngendiko air hujan kan bersih, tapi kan ya itu karena awam, jadi kita belum tahu. Tapi misalkan ini kan paling pahitnya ya, misalkan kita sebagai rakyat kan belum punya apa-apa misalnya untuk mengelola air itu sendiri, tapi kita butuh untuk kehidupan gitu. Kehidupan dalam artian untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau misal kita jualan kayak gitu, maksudnya itu apa kita harus mengembalikan air itu? Siji, meniki kontaknya ya jenenge sekolah agama ya agama. Siji, ya tahu. Justru harapan kami adalah krisisnya edukasi di masyarakat itu menjadi bagian untuk menyampaikan krisis ini. Ini loh yang terjadi seperti ini dan kita harus melakukan ini sing penting. Jadi krisis ini apa itu? Tadi yang pertama itu bagaimana kita membuka krisis edukasi. Kemudian kan juga tugas kita karena jualan itu kan itu namanya negara bahasa gitu. Saya berpikirnya beda Pak. Karena begini, kita punya tanggung jawab moral yang tidak mudah. Kalau kita semuanya bergantung, itu nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bahasa saya adalah untuk syiar tentang kemanusiaan ini. Bener wong dodol niku ora tanggung jawab. Saya kadang berpikir, coba jenengan pepet di tarikh Islam. Di tarikh Islam itu di masanya Utsman bin Affan. Pernah ada satu sumur yang membuat jadi perebutan. Ini kembali lagi, Anda ingin menjadi Utsman di zaman sekarang, atau bagian dari teman-teman Utsman yang orang haus harus beli air, tapi kita pengen jadi Utsman yang silahkan kamu mengambil secara gratis. Itu monggo, karena ini soal pilihan. Ngoten niku. Niki kudu ana tarikh Islam dikuatke Pak Yai. Karena di zaman Utsman bin Affan itu salah satunya ada satu sumur yang ketika itu orang harus, ketika belum dikuasai, belum dibeli oleh Utsman itu, bagaimana orang untuk ke sumur mengambil itu harus membayar. Nah kita sekarang dikemas dengan seperti ini, artinya sama, hanya kemasannya dikemas dalam masa sekarang. Nah, jenengan mau di pihak yang mana? Saya tidak silahkan untuk tetap seperti ini, tapi tanggung jawab kita ketika mengambil, karena setelah ini akan ada generasi berikutnya. Langsung nonggo sing pemimpin itu keluar rata kerja. Minta kembali ke Pak ketika hujan.